Pepatah mengatakan, di mana ada gula di situ ada semut. Agaknya kurang tepat. Kenapa? Karena semut tetap hadir di mana-mana, dengan aktif meski ada gula ataupun tidak. Semut walaupun kecil, tapi banyak hal positif yang dapat dipelajari lewat perilaku semut dan kebiasaan semut. Karena itu di dalam Al-Quran ada surah bernama An-Naml, yakni semut. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan hidup semut. Di antaranya, yang pertama, semut tidak pernah putus asa. Yang kedua, semut bekerja keras. Pernahkah kita melihat semut tidur-tiduran atau santai? Semut selalu rajin, aktif bekerja, mengangkut makanan tanpa bosan karena ia bekerja keras. Yang ketiga, semut itu kuat. Semut sanggup mengangkat beban yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Semut tak mengeluh dan bersungguh-sungguh dan tak patah semangat apalagi menyerah. Yang keempat, semut berjiwa sosial. Apa yang dilakukan semut ketika makanan yang hendak diangkut terlalu berat? Semut tidak mempunyai sifat egois. Mau menang sendiri, mereka akan tolong-menolong untuk mengangkat bersama-sama. Bahkan semut jika bertemu selalu bersamaan dengan kawan-kawannya. Semut tak akan menyia-nyiakan peluang sebab semut tahu peluang itu hanya datang sekali saja. Sebagaimana materi kita pada hari ini, memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Pendidikan Agama Islam kelas 12 bab terakhir semester 2. Kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab. Islam adalah agama yang mewajibkan kepada pemeluknya untuk berkarya dan bekerja. Bahkan Said Qutb dalam bukunya Unsur-Unsur Kekuatan dalam Islam mengatakan Islam adalah agama gerak dan membanting tulang dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan manusia. Sehingga dengan demikian ia dapat menunjukkan cara pembimbingan yang baik dan terpuji. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Al-Imanu wal Hayatu, beliau mengatakan kehidupan orang beriman itu adalah yang pertama, bekerja, bersusah payah, menunaikan kewajiban hidupnya. Yang kedua, mengambil dan memberi memperkenankan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, yang menjadikan mereka khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan memanfaatkan isinya sebanyak mungkin untuk kepentingan manusia. Agama Islam tidak mengenal satu hari yang khusus untuk beribadah, sehingga di hari itu orang berhenti bekerja. Dalam ajaran Islam, setiap hari adalah hari kerja, dan bekerja untuk urusan dunia adalah apabila dikerjakan dengan niat yang jujur karena Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai ibadah. Bahkan di hari Jumat yang dianggap hari besar dalam Islam, tiadalah di hari itu diperintahkan supaya berhenti bekerja, melainkan baru sesudah mendengar panggilan azan hingga saat salat Jumat selesai, diminta oleh Allah berhenti bekerja, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 hingga ke-10 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Di dalam kandungan ayat ini, orang beriman diperintahkan yang pertama untuk selalu berusaha, bekerja, dan berkarya. Karena pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang akan menentukan kualitas diri seorang yang beriman. Yang kedua, Allah dan Rasul-Nya sangat menghargai apa yang dikerjakan seorang beriman. Dan yang ketiga, apa yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Yang kedua, diperintahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, karena
Karunia Allah hanya dapat dicari dengan berikhtiar dan bekerja keras. Mustahil tanpa ikhtiar bisa memperoleh, dan tidak lupa juga berdoa untuk mencari keberkahan. Kandungan yang ketiga, diperintahkan untuk meneliti segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta. Sebagaimana di surah Al-Imran ayat 190 bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan tidaklah sia-sia. Yang keempat, diperintahkan untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kezaliman. Di surah Al-Ma'un, orang yang memiliki kemampuan tapi enggan untuk menanggulangi kemiskinan adalah pendusta agama. Yang kedua, orang yang akan diangkat derajatnya hanyalah orang yang beriman dan mempunyai ilmu yang banyak. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk mencelakakan diri dan berbuat zalim, karena zalim adalah sumber malapetaka atau kehancuran, terutama di masa pandemi ini. Kandungan yang kelima, diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang bagus, membuat rumah yang luas dan punya kendaraan yang bagus, serta mendidik anak-anaknya menjadi soleh dan solehah. Karena Allah memerintahkan manusia untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib. Allah memerintahkan untuk menjaga dirinya, anak istrinya dari api neraka. Hanya orang-orang yang soleh yang akan dijanjikan masuk surga. Kandungan yang keenam, diperintahkan untuk menyiapkan semua kekuatan untuk menghadapi musuh, sehingga musuh itu menjadi ketakutan karenanya, sebagaimana terdapat di Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Demikian cara yang dipakai oleh Islam untuk memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras di dalam segala lapangan penghidupan mereka, melalui berkarya di dalam segala lapangan kehidupan dan penghidupan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Bekerja keras. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Orang yang bekerja keras tidak berarti harus banting tulang dengan mengeluarkan tenaga secara fisik, akan tetapi dapat dilakukan dengan berpikir sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya atau belajar sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja cerdas. Bekerja dan tanggung jawab merupakan keniscayaan dalam hidup. Orang beriman dituntut untuk selalu survive dan bangkit membangun peradaban seperti masa keemasan Islam. Syarat untuk itu tidak cukup ditempuh dengan kerja keras semata, tetapi harus kerja cerdas dan bertanggung jawab. Kemalasan tidak punya tempat dalam Islam. Fatalisme atau paham nasib tidak dikenal dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan. لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain Baihaqi, yang dikenal dengan Imam Baihaqi, dalam kitab Syu'ubul Iman, ada 4 prinsip kerja keras dan tanggung jawab atas bentuk pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat prinsip itu harus dimiliki oleh setiap muslim. Prinsip yang pertama, bekerja secara halal. Talaba ad-dunya halalan. Halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Antitesa dari halal adalah haram, yang dalam terminologi fikih terbagi menjadi haram li ghairihi dan haram li zatihi. Analoginya menjadi PNS adalah halal. Tetapi jika jabatan PNS tadi digunakan mengkorupsi uang rakyat, status hukumnya jelas menjadi haram. Jabatan yang semula halal menjadi haram karena ada faktor penyebabnya. Itulah haram li ghairihi. Berbeda dengan perampokan, dimodifikasi bagaimanapun ia tetap haram.
Keharamannya bukan karena faktor dari luar, melainkan jenis pekerjaan itu memang haram li zatihi. Begitu juga dengan pekerjaan yang sejenisnya. Prinsip yang kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Orang beriman dilarang menjadi benalu bagi orang lain. Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat yang muda dan kuat tetapi pekerjaannya meminta-minta atau mengemis. Beliau kemudian bersabda, "Sungguh, orang yang mau membawa tali atau kapak, kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggung, lebih baik dari orang yang mengemis kepada orang kaya diberi atau ditolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, setiap pekerjaan asal halal adalah mulia dan terhormat dalam Islam. Lucu jika masih ada orang yang merendahkan jenis pekerjaan tertentu karena dipandang remeh dan hina. Padahal pekerjaan demikian justru lebih mulia dan terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala ketimbang meminta-minta. Prinsip yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya fardhu ain. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dihitung sebagai jihad seorang muslim. Prinsip yang keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Islam mendorong kerja keras untuk kebutuhan diri dan keluarga. Tetapi Islam melarang kaum beriman bersikap egois. Islam menganjurkan solidaritas sosial dan tanggung jawab sosial dan mengecam keras sikap tutup mata dan telinga dari jeri tangis tetangganya yang kelaparan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab. Menurut bahasa, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Menurut KBBI, bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Secara istilah, kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Bertanggung jawab merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Setiap manusia harus bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, bertindak, dan merencanakan sesuatu. Apakah perilaku itu berlandaskan akal sehat dan ketakwaan, atau malah dipicu oleh pemujaan diri sendiri dan hawa nafsu? Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab. Sebagaimana firman Allah surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-36 yang berbunyi, "Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati setiap orang kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban." Menerapkan perilaku kerja keras dan bertanggung jawab dapat diwujudkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Yang kedua, gali dan kembangkan potensi diri secara baik. Yang ketiga, selalu fokus, melabelkan diri dan berkata positif. Dan yang keempat, tekun dalam bekerja. Semoga materi ini bermanfaat. Unsur maqala wala tansur man qala. Apa yang disampaikan jangan lihat sampai menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.